Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang meneladani Rasulullah dalam konteks COVID-19. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, fenomena penyebaran coronavirus atau COVID-19 merebak di berbagai negara termasuk Indonesia, merupakan pandemik virus yang mengancam kehidupan manusia. Virus ini menjadi pandemik dikarenakan beberapa sebab dan faktor, antara lain satu, penyebarannya yang sangat mudah dan proses penularannya tidaklah lama. Yang kedua, penyebarannya tidaklah mudah untuk dideteksi. Yang ketiga, sebagian masyarakat abai akan penyebaran dan mudarat yang disebabkan oleh COVID-19. Wabah COVID-19 merupakan salah satu musibah dan ujian serta ketetapan Allah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan mereka akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa setiap makhluk di muka bumi ini yang bernyawa, mereka akan merasakan mati dan mereka akan diuji dengan kesenangan dan dengan kesengsaraan. Cobaan yang menyenangkan kita nikmati dengan bersyukur, sedangkan cobaan yang menyengsarakan kita hadapi dengan bersabar. Konteks COVID-19 ini, sabar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sesuai ayat tersebut dijelaskan bahwa pandemi coronavirus ini merupakan salah satu ujian dari Allah, dan juga Allah memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yaitu apabila mereka menghadapi pandemi ini dengan sabar. Sabar di sini adalah sikap menerima apapun yang Allah tetapkan, diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi hal tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada Allah untuk menerima ridhonya. Ujian ini sebagai sarana Allah untuk mengingatkan kita, untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kepadanya, sesuai Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesuai ayat tersebut, kita diuji oleh Allah agar kita termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Bagaimana cara meningkatkannya? Cantum dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Faman yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah. Infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesuai ayat tersebut, cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya dan menjauhi larangannya. Dan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah. Kita harus berikhtiar dengan cara mentaati aturan dan anjuran pemerintah ataupun dinas-dinas terkait, yaitu seperti anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri, dan bagi daerah yang terpapar COVID-19 tidak pergi kemana-mana. Anjuran tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan memasuki wilayah tersebut. Tetapi jika wabah tersebut berada di tempat kalian, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan anjuran Dinas Kesehatan untuk rajin cuci tangan menggunakan sabun, terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jika ada kepentingan keluar, gunakanlah masker. Jika mengalami gejala seperti COVID-19, segeralah memeriksakan diri ke Dinas Kesehatan. Dan senantiasa menjaga kebersihan dari tubuh maupun benda-benda yang sering digunakan. Ketika kita sudah berikhtiar dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mentaati anjuran pemerintah, kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan pencegahan COVID-19. Saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan saudara-saudariku, marilah kita mengoreksi diri atas kesalahan-kesalahan yang menimbulkan dosa, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita laksanakan ikhtiar yang konkret dari setiap lapisan masyarakat, seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kemaslahatan umat. Ahli virus atau dinas kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya COVID-19. Pemuka agama memberikan pemahaman dan solusi tentang permasalahan yang mungkin muncul di masyarakat, seperti halnya tata cara beribadah dalam pandemi ini, dan juga memberi rasa ketenangan kepada masyarakat serta memberikan bimbingan doa dan zikir untuk amalan sehari-hari sebagai sarana untuk taqarrub ilallah, selalu mengingat Allah. Untuk menghadapi pandemi ini, kita harus saling tolong-menolong. Bagi yang berkecukupan, menolong yang kekurangan. Hal tersebut kita laksanakan insya Allah. Apabila ada ketimpangan sosial, kita dapat mengatasinya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.